Dan aku memang sebelum ketemu sama pendeta itu, aku tuh udah punya kesepakatan gitu sama diri aku sendiri. Bahwa ini aku apapun yang terjadi sama kitab suci ini, aku harus mempunyai kitab suci yang 100% benar, nggak boleh ada salahnya sekecil apapun. Karena kalau ada kesalahan sekecil apapun, itu berarti udah bercampur ulah tangan manusia. Betul. Terus, ya Allah itu Masya Allah baik banget sama aku, Cak Nur. Aku tuh merasa bener-bener ditunjukkan ini loh jalannya. Aku ketemu ini sama pendeta yang bisa dibilang pendeta yang tepat untuk aku bertanya. Jadi beliau saat itu jawab, kamu kalau mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab suci teman kita, umat muslim. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman Mu'allaf TV. Saya Khadijah, nama muslim saya ya Khadijah. Alhamdulillah, tapi saya terlahir dengan nama Natalia Iriani. Jadi memang nama saya itu orang tua namai karena saya lahir tuh masih suasana Natal, dan Irianinya itu karena masih di Irian dulu. Iya, jadi aku dulu lahirnya di Manokwari ya, kota Injil ya, Manokwari. Iya. Dan nggak nyangka ya, dulu itu saya tuh dari keluarga yang Kristen yang taat ya. Maksudnya dalam artian itu taat yang setiap hari Minggu itu ke gereja, setiap hari harus baca Alkitab, mau apa-apa berdoa gitu ya. Dan saya alhamdulillah anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi saya ini anak keempat. Kami kakak beradik semua ya sama ya, didikannya harus menjadi Kristen yang taat pokoknya tuh. Jadi orang tua kan kerjanya tuh di LSM Kristen, Cak Nur. Oh gitu. Aku di Pontianak dulu itu jadi dari bayi sampai SD. Iya. Terus pindah ke kota Singkawang, masih di Kalimantan Barat juga. Cuma SMP aja sih. Iya teman-teman yang di Pontianak ya, alumni SD Negeri 16, Assalamualaikum, semoga lagi nonton ya. Sebenarnya sih kalau dari background keluarga ya, kami sih menganggap Islam itu buruk. Oh, pada saat itu? Pada saat itu saya sendiri menganggap Islam itu agama yang nggak benar. Iya. Agama teroris, agama keras. Itu dulu banget. Dari gereja sih nggak ada sih yang keluar-keluar kayak gitu ya. Tapi dari pihak orang-orang sekitar aja yang Kristen ya. Ditambah media mungkin ya. Nah, jadi kalau media misalnya ada FPI atau apa gitu kan sering ya di media kan ditampakkan seperti ya kayak begitulah ya. Jadi orang yang nggak mengerti Islam menganggap Islam itu buruk gitu loh. Iya, betul. Ya karena kita nggak mengerti ya. Nah, seperti itu. Pindah lagi ke NTT. Wah, jauh-jauh sekali. Jadi papa karena tugasnya pelayanan ya di LSM Kristen. Jadi dari dulu tuh aku ngelihat apa yang papa aku kerjain itu menunjukkan kasih Yesus itu nyata banget. Iya, jadi benar-benar melihat Yesus ini benar-benar patutlah dicintai. Dari apa yang papa aku lakuin ya, melayani masyarakat, membantu masyarakat yang perekonomiannya kan lemah, ada yang sampai memberikan nafkah ya dari perusahaan ya, bukan kantong pribadi papa ya, dari perusahaannya ya teman-teman ya. Terus yang nggak mampu sekolah disekolahkan, yang sakit-sakit juga dikasih sarana untuk berobat gitu. Jadi banyak hal-hal yang ngebuat aku tuh melihat inilah kasih Yesus.
inilah cintanya Yesus. Jadi aku sendiri cinta banget sama Yesus. Jadi dulu waktu aku masih proses mencari kebenaran lah ya, sebenarnya dari kecil pun banyak sih hal-hal, walaupun aku cinta sama Yesus, tapi kalau mempelajari tentang siapa Yesus di dalam kitab suciku yang lama, itu aku tuh makin meragukan ketuhanannya Yesus. Jadi semakin cintanya Yesus, semakin mengerti apa yang Yesus lakukan ya, berdasarkan apa yang tertulis ya. Di situ aku lihat kok ya gini gitu ya, kok Yesus ini Tuhan apa hanya manusia gitu. Apakah seperti yang didoktrinkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Bahkan dulu sempat juga waktu biasalah masih kecil ya, teman-teman mayoritas Islam ya, tapi ada juga kan tetangga yang Kristen gitu kan. Jadi kita tuh kadang main gitu, karena lingkungan sekolah sama rumah deket ya, jadi kita ngumpul, kita main. Jadi ngumpul-ngumpul sama temen, ada yang Islam, ada yang Kristen. Di situ saya kan tahu lah ya, mayoritas Islam kan udah pasti ngerti Tuhannya orang Islam itu Allah. Nah, kalau ditulis, mungkin kita baca dengan tulisan huruf Indonesia, bacanya Allah gitu ya. Nah, jadi aku pun juga mikir gitu, ini aku lihat di Bible, kitab suciku dulu ya, kok sembahlah Allah gitu. Nah, Tuhan kita Allah gitu. Tuhan itu Esa, tapi kok diajarinya Tuhan itu Yesus. Nah, jadi aku langsung nggak nyaman gitu ya, dari kecil mulai bingung juga kan. Jadi tanya juga, sempet dulu tanya sama guru agama, guru sekolah minggu ya. Aku tanya, Bu, Tuhan kita kok Yesus? Kalau di Alkitab, di Bible itu ditulis Tuhan kan Allah, Tuhanlah Allah gitu. Kenapa kita diajarinya Yesus? Dan kalau Tuhannya kita itu Allah, berarti sama dong dengan Tuhannya umat Muslim, sama-sama Allah kan? Betul. Allah kalau dituliskan Allah gitu, berarti sama dong. Tapi dulu jawabannya tuh bukan dapet jawaban yang bisa menghilangkan keraguan. Terus bisa dibilang nggak puas lah ya dengan jawaban ya, apalagi masih kecil. Jadi cuma dapat jawaban gini, ya Tuhan kita itu ya Yesus. Kalau kamu ragu, kamu dosa. Nah, anak kecil kan kalau ditakut-takutin ya, dibilang ragu itu dosa. Pokoknya masih SD lah gitu ya. Masih SD, tapi bukan kelas 1, 2 gitu, bukan. Mungkin kelas 4 apa 5 gitulah. Nah, jadi aku jadinya langsung, namanya anak kecil ya, ditakut-takutin ragu itu dosa. Aku berusaha yakin aja gitu. Iya deh, Yesus itu Tuhan gitu. Berusaha yakin. Jadi aku berusaha tobat, meyakini Yesus itu Tuhan. Walaupun sebenarnya jawaban itu tuh nggak ngehilangin keraguanku gitu loh ya. Jadi di hati tetap nggak tenang gitu. Betul. Walaupun berusaha meyakini ya. Nah, berusaha meyakini. Jadi sering gitu. Bahkan kadang kalau mohon maaf ya, kadang kalau mau ke toilet pun ya, itu namanya mandi kan nggak pakai busana ya. Nah, jadi ini mohon maaf, kadang dulu tuh aku sendiri merasa Tuhanku kan laki-laki, sedangkan aku perempuan. Nah, ini dia ngelihat aku kan malu gitu ya. Kalau udah, ya mungkin kalau anak kecil terlalu bocil kan nggak ini ya, nggak malu ya, tapi udah mulai merasakan tahu malu, jadi kan sempat berpikir gitu juga gitu, malu. Nah, jadi banyak gitu Cak Nur, semakin dewasa pun mempelajari Bible ya, baca-baca Bible kan, terus ya kok ketemu memang hal-hal yang semakin bikin penasaran. Bahkan sampai dewasa ya, udah sampai besar gini, tetap aku dulu berpikir ya, jadi sebelum aku masuk Islam, aku tuh bener-bener udah termindset Islam itu buruk.
Iya. Islam itu agama yang salah, agama yang nggak bener. Bahkan astagfirullahaladzim, aku dulu itu paling benci sama Habib Rizik, Oh iya. Iya. Nabi Muhammad, Habib Rizik, dan orang-orang FPI dulu aku paling nggak suka. Jadi image-nya tuh di pikiran tuh Islam gini, Islam gitu, yang padahal nyatanya kalau aku lihat akhlaknya teman-teman di sekitaranku itu baik semua. Masya Allah. Orang-orang Islam di sekitaranku tuh baik, jadi nggak seperti yang di pikiranku gitu. Jadi gitu ya. Jadi Iya, iya. kalau berdasarkan pikiran aneh-aneh di otak memang udah menganggap Islam itu no gitu lah, pokoknya Iya. enggak banget deh gitu. Tapi kalau ngelihat akhlak teman-temanku, bahkan sahabat-sahabat aku tuh banyak yang Islam, Iya, jarang Masya Allah. banget bisa deket sama yang Kristen gitu ya. Iya. Dan memang jarang ketemu ya orang sama Kristen, kan di sini mayoritas Islam memang. Nah di situ aku punya temen, jadi ini aku udah sampai kerja ya, udah dewasa kan, udah kerja tuh punya temen, beliau Muslim yang bisa dibilang hebat, Masya Allah, pernah Allah. memualafkan seorang Kristiani juga. Kristiani. Jadi beliau dulu nanya, "Lih, kamu tahu nggak di kitab suci kamu itu ada yang aneh loh," katanya gitu. Ayatnya ada yang aneh katanya. Terus karena kita juga udah temenan ya, udah lama lah sahabatan, jadi kita nggak debat sih, cuma kita tiba-tiba aku ditanyain pertanyaan gitu, dan jadi aku juga nggak tersinggung karena dari kenal deket kan. Iya, iya. Dan aku biasanya percaya apa yang dia bilang. Tapi aku nggak langsung percaya saat itu karena dia ngomongin keyakinan ya. Jadi aku cuma bilang, ah masa sih gitu. Terus jadinya aku cari tahu juga. Aku browsing pakai HP lah ya. Browsing. Katanya ayatnya banyak yang aneh, ada yang kontradiksi gitu. Bisa bikin bingung. Ternyata aku cari tahu dari hasil web-web yang aku dapatkan ya, banyak sekali memang kelihatan jelas gitu. Iya. Kok ini kontradiksi gitu. Hal penyalipan aja ya. Di yang lainnya ya, ayat yang lainnya itu dibilang Yesus itu disalib jam 9. Ternyata di lainnya lagi, Yesus jam 12 aja itu belum disalib. Padahal Yesus itu kan penting ya. Iya. Kan dulu aku menganggap dia sebagai Tuhan. Masa sih berita tentang Tuhanku mau ada yang keliru nih, yang benar yang mana? Jadi di situ aku berpikir, iya ya, ini yang benar yang mana ya? Karena itu hal yang berbeda kan. Kalau dua-duanya benar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, karena berbeda. Ya, Iya. salah satu benar mungkin. Iya. Tapi lebih mungkin lagi dua-duanya yang salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin ya. Iya. Karena kan dua-duanya berbeda. Betul. Nah jadi aku mikir iya ya, ini yang benar yang mana ya. Di situ aku catat apa aja yang aku ketemuin, aku catat. Banyak sih sebenarnya, itu ada berapa ayat gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di channelku ya, ada kisah mualaf ya. Jadi apakah ini kitab suci? Nah di situ aku bahas ayat-ayatnya mana aja. Dan yang paling bikin aku shock itu mengenai ceritanya Daud. Itu di Perjanjian Lama sih. Daud ya, di PL ya. Iya, Perjanjian Lama. Jadi di salah satu kitab ya, Daud itu dibilang ada yang menyuruh dia untuk menghitung orang Israel. Itu yang menyuruh itu Tuhan, ya. Dan yang satunya itu sama ceritanya, menyuruh Daud, tapi yang menyuruh itu iblis. Nah, iblis sama Tuhan ini ya gimana ya kan? Iya, iya. Dua sosok yang berbeda jauh sekali, ya, berbeda jauh sekali. Jadi di situ juga ini langsung apa ya? Tapi waktu aku ketemu kaget, dan sebenarnya aku waktu itu ya jujur, aku waktu itu selain bingung, aku juga ketawa gitu, mentertawakan apa yang aku temui gitu loh. Maksudnya aku mentertawakan diriku, kok ya gini ya, yang aku yakini kok ya gini gitu ya. Nah jadi hal-hal aneh yang aku temuin di Bible ya, di kitab suciku dulu tuh aku catat di buku kan. Terus
aku janjian sama pendeta favoritku. Jadi dulu di gereja ada seorang pendeta yang ramah banget, sopan banget, dan beliau, aku doain semoga beliau dapat hidayah ya, karena baik banget Amin, memang. amin. Insyaallah. Iya. Nah jadi aku janjian sama beliau, Pak, aku pengen ketemu dong, pengen nanya-nanya gitu. Terus oke, dulu kan zamannya masih BBM-an ya. Terus akhirnya kita janjian ketemu di gereja. Beliau nanya dan aku langsung sodorin bukuku itu yang aku tulis banyak sekali ya. Itu aku tanyain, aku tanya, Pak ini kenapa begini? Ini sama ini yang benar yang mana? Terus jadi dari sekian pertanyaan ya, banyaknya pertanyaan yang benar yang mana, ini kenapa begini? Pendetaku itu dia sempat memberikan jawaban ya, tapi tetap sebenarnya jawaban itu nggak membuahkan hasil yang membuat aku puas gitu dengan kitab suci yang aku tanyakan. Jadi pendetanya bilangnya gini, kontradiksi, perbedaan di dalam Bible katanya, itu hal yang wajar, nggak usah dipusingkan katanya. Katanya itu karena ada perbedaan penulis, perbedaan bahasa, budaya, latar belakang ya, latar belakang penulis berbeda, tempat berbeda, budaya berbeda, waktu berbeda. Jadi menurut pendeta itu hal yang wajar, nggak usah dipusingkan. Nah saya langsung jawab jadi, tapi nggak bisa gitu Pak. Ngotot ya aku ya. Jadi dulu aku bilang, tapi nggak bisa gitu Pak. Ini kan kitab suci loh Pak. Dan namanya kitab suci berarti harusnya suci dong, 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Betul. Nah, dan aku memang sebelum ketemu sama pendeta itu, aku tuh udah punya kesepakatan gitu sama diri aku sendiri, bahwa ini aku apapun yang terjadi sama kitab suci ini, aku harus mempunyai kitab suci yang 100% benar, nggak boleh ada salahnya sekecil apapun. Karena kalau ada kesalahan sekecil apapun, itu berarti udah bercampur ulah tangan manusia. Betul. Ya. Nah, sedangkan firman Tuhan kan pasti harus 100% benar ya kan, karena Tuhan nggak mungkin salah, Tuhan nggak mungkin lupa, nggak mungkin pelin-pelan ya kan. Nah jadi karena aku punya komitmen seperti itu, kesepakatan dengan diriku itu, aku ngomong ke pendeta itu, tapi nggak bisa Pak, aku mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada yang salah. Terus ya Allah itu Masya Allah baik banget sama aku, Cak Nur. Aku tuh merasa bener-bener ditunjukkan ini loh jalannya. Aku ketemu ini sama pendeta yang bisa dibilang pendeta yang tepat untuk aku bertanya. Jadi beliau saat itu jawab, kamu kalau mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, di kitab suci teman kita, umat muslim, Al-Quran. Itu pendeta bilang begitu? Iya, pendetanya bilang gitu. Itu benar 100% dari Tuhan, turun langsung katanya gitu. Aku jadinya ya gimana ya, ini pendeta yang ngomong. Aku jadinya setelah mendapatkan jawaban itu, aku langsung bilang gini aja ke Pak Pendeta itu, oh jadi gitu ya Pak, sambil kaget gitu kan loh, oh jadi gitu ya Pak. Iya, jadi kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, diulangi lagi sama dia, nggak ada kesalahan sekecil apapun, ya kitab suci Al-Quran, umat muslim itu langsung datang dari Tuhan. Katanya gitu. Ya udah, jadi dengan jawaban yang memuaskan ya tentang kalau mau berarti klimaksnya di situ ya. Nah di situ jadi aku ya udah, aku nggak ngotot lagi, nggak nuntut Bible harus begini begitu, enggak, karena beliau juga udah jelasin Bible seperti apa, dan dari apa yang aku mau aku sudah ngomong, beliau kasih jawaban seperti itu ya. Jadi ya udah, aku langsung oh ya udah kalau gitu Pak, dan dari situ aku pamit, jadi aku pulang. Nah di situ aku dalam hati sambil perjalanan pulang ya, ini pendeta kok bisa ngomong gitu gitu, dan alasannya kenapa Bible seperti itu, dan beliau bilang kitab suci yang 100% benar Al-Quran, dan
beliau itu kan memang orang yang saya kenal baik ya. Beliau itu orang yang apa ya, semasa saya Kristen tuh aduh ini panutan lah, pendeta panutan gitu ya, salah satu pendeta panutan karena sikapnya yang lembut, dan selama ini apa yang dia katakan pun sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Jadi sesuai apa adanya gitu, bisa dikatakan dia nggak terlalu banyak menutup-nutupi gitu ya. Jadi dia memang apa adanya. Soal Bible pun dia dengan berani transparan ngomong seperti itu kan. Mungkin ada ya di luaran sana yang masih asumsi apa-apa gitu ya. Tapi di situ benar-benar Allah tunjukkan ini loh jalannya gitu. Iya. Aku dapat pendeta yang alhamdulillah jujur, walaupun beliau masih belum dapat hidayah ya. Oh, iya. Dari situ aku pulang mikir, ini ya Tuhan, ini bener apa enggak sih gitu ya. Tapi apa yang pendeta ini jelasin kok ya masuk akal gitu. Karena gimana aku ngelihat Bible yang dia jelaskan, kan namanya orang Kristen ya dulu kan, tanya Bible wajar lah tanya ke pendeta. Tapi ketika beliau bicara Al-Quran itu yang benar, sedangkan aku belum pernah belajar tentang Islam, tentang Al-Quran, di situ aku bertanya-tanya, benar nggak sih Al-Quran itu memang benar gitu ya. Nah jadi aku hanya terus mencari kebenaran di dalam kitab suciku yang lama. Jadi aku nggak segampang itu langsung Betul. percaya apa yang pendetaku bilang Al-Quran itu benar. Enggak. Jadi aku hanya masa sih gitu kan. Dan Bergejolak lah. iya gitu. Terus ketemu lagi nih sama temanku yang tanya ini tuh. Dia nantangin, Li, kalau kitab sucimu itu bilang ada Yesus ngomong, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen, katanya gitu. Nah ini aku seneng banget nih waktu dia ngomong gitu. Ya walaupun selama itu kan aku belum pernah ketemu sih ayatnya, belum pernah nemu. Dan gak bakal ketemu. Iya, aku belum pernah ketemu ayat Yesus itu ngaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Aku belum pernah ketemu. Jadi aku pulang pengen cari tahu itu ayatnya di mana gitu, tapi kok ya nggak nemu-nemu gitu kan. Jadi saat itu sampai malam, karena aku semakin mempelajari Bible semakin bergejolak gitu kan, dan aku pun sempat sebelum ditanyain itu aku juga ketemu ayat ya di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi itu buat pegangan aku gitu ya saat itu. Nah jadi aku mengingat ayat-ayat yang aku temuin ini sebenarnya udah aku ceritain ya di kisah mualafku ya. Dimana ada Yesus itu pernah merasa lapar, Matius 21 ya ayat 18 sampai 19. Yesus itu lapar, Yesus kena prank pohon ara, dikirain ada buahnya ternyata enggak ada gitu. Jadi hal-hal itu buat aku bergejolak dan berpikir, ini udah jelas manusia nih. Ada Tuhan kenapa? Iya, karena kalau namanya Tuhan Harusnya maha tahu. Maha tahu, maha segala-galanya ya. Pastinya kan harus maha tahu, nggak pernah lapar, nggak pernah ngantuk gitu kan. Nah, ini salah satu kisah aja ya. Aku inget ya itu di Matius 21 ayat 18 sampai 19. Ceritanya tuh kan Yesus lagi lapar. Jalan, dia ngeliat pohon ara. Yesus datengin pohon ara itu. Nah, begitu sampai, lah kok ternyata nggak ada buahnya. Jadi aku di situ langsung ya berpikir lah ya, Tuhan itu pasti maha tahu, sedangkan Yesus nggak maha tahu. Dan Tuhan itu nggak pernah lapar, tapi Yesus kelaparan. Nah dari situ akal sehat pasti bisa menyimpulkan lah ini yang bener gimana gitu. Tapi kalau mereka bilang ya kan posisinya sedang 100% manusia, itu gimana? Nah ya di situ kalau dibilang itu Yesus masih 100% manusia. Cari lagi aja, ada nggak sih Yesus itu 100% Tuhan? Nah disitulah saya terus mencari, dan yang tadi aku bilang temanku minta dalil ya,
ada nggak ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, sembahlah aku. Nah, terus jadi aku malamnya itu sampai benar-benar bergejolak banget, udah berpikir bisa dikatakan hampir bulat lah ya, hampir pengen banget mualaf gitu ya. Karena Yesus bilang kan, Yohanes 17 ayat 3 ya, engkau mengenal 17 ayat 3. iya, pokoknya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus itu yang telah engkau utus, kan gitu yang aku selalu ingatkan. Jadi Yesus utusan, kalau utusan berarti yang menganggap Yesus utusan kan di Islam Betul. sebagai nabi ya kan. Jadi aku dulu sempat hampir memutuskan untuk mualaf, ya, hampir memutuskan pengen banget bersyahadat. Dan terbuktinya sifat-sifat manusianya bener-bener ya manusia gitu di Bible. Betul. Tapi saat itu tuh malam-malam itu sebelum aku memutuskan untuk pengen berhijrah gitu ya, aku tuh berdoa sampai nangis. Aku tuh benar-benar memohon kepada Tuhan. Jadi aku minta ampun ya. Aku berdoa itu begini. Aku berdoa kepada Tuhan yang aku tahu Tuhan itu Tuhan semesta alam. Dan selama ini aku hanya ingin menghambakan diri itu kepada Tuhan semesta alam. Iya. Namun kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau selama ini aku sudah menyembah Tuhan, ternyata Tuhan itu sudah benar dan aku sempat meragukan, aku mohon maaf karena sempat meragukan Tuhan yang selama ini aku sembah. Insyaallah. Tapi yang pasti aku menghambakan diri itu kepada Tuhan semesta alam, mohon diberikan petunjuk gitu. Nah, jadi saat itu aku nggak tenang ya, karena pengen banget dapat kebenaran Tuhan itu yang benar yang mana gitu kan. Terus tidur seperti biasa, nggak ada firasat apa-apa, bangun tidur gitu ya. Pas mau ke kantor, ini pagi-pagi nih, papaku tanpa basa-basi nyodorin Yohanes 13 ayat 13. Nah, Bunyinya? akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi bunyinya kan gini, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Memang tepat karena akulah guru dan juga Tuhan, gitu ayatnya ya. Jadi saat ketemu ayat yang papaku tunjukin, langsung dalam hati tuh, loh, kok ternyata ada ayatnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan gitu. Walaupun nggak ada kata-kata sembahlah aku kan, temanku nantangin minta ayat Yesus ngaku Tuhan dan sembahlah aku. Ya. Ternyata papaku nunjukin ayat Yesus ngaku dia itu Tuhan gitu. Dan aku pun langsung merasa, ih gimana sih aku ini, selama ini kok aku udah meragukan ketuhanannya Yesus, padahal ini ada ayatnya Yesus itu Tuhan gitu kan. Terus aku janjian lah sama temenku itu, aku tunjukin, aku bilang, Mas ini loh ada ayatnya, Yesus ngaku dia itu Tuhan ya, walaupun gak ada kata-kata sembahlah aku gitu kan. Betul. Dan yang aku pikirkan lumayan lah ya, levelnya temenku. Ada model satu lah. Iya, dan levelnya temanku kan dia pernah mualafin ya, Iya, seorang betul. Kristiani. Jadi aku merasa ini kalau bisa masuk Kristen nih, seneng banget gitu kan. Nah ternyata dia nggak langsung minta baptis, dia nggak kaget gitu, nggak, dia nyantai. Emang kamu yakin aslinya kayak gitu? Dia nanya ke aku. Kamu yakin aslinya emang bunyinya kayak gitu, tulisannya kayak gitu? Kamu yakin tuh nggak ada yang dirubah-rubah? Nah dari situ aku bilang, ya aku punyanya cuma ini Mas, Alkitabku punyanya tulisannya ya udah gini bahasanya kayak gitu. Terus ya dia cuma bilang lagi, ya kamu yakin itu emang aslinya gitu, nggak ada yang dirubah-rubah? Karena dia bilang kayak gitu, jadinya ini PR baru lagi deh buat aku. Aku cari tahu. Dan aku cari tahu pun ke versi yang jadul ya, versi yang lama-lama, versi kuno. Kan di Alkitab Sabda, kan di aplikasi juga ada ya. Jadi
di web ya, aku lihat ternyata di bahasa-bahasa tahun-tahun terbitan sebelum-sebelumnya itu ditulisnya bukan Tuhan, Tuan, junjungan, kayak gitu. Jadi batal lagi nih. Jadi Iya, aku bingung ini sebenarnya aslinya gimana sih gitu kan, karena kok terjemahannya pun banyak yang berubah-ubah gitu loh. Nah jadi aku pun ingat karena poinnya waktu temanku bilang yakin aslinya kayak gitu, aku cari tahu juga ke bahasa aslinya. Nah teman-teman bisa lihat juga di channelku Kisah Mu'alaf part 4. Iya. Di situ gimana caranya aku menemukan ya, aku menelusuri sampai ke bahasa aslinya dan aku terjemahkan ke bahasa apapun ya. Jadi bahasa aslinya itu ditulis Kurios. Ternyata diterjemahkan ke Inggris itu Mister. Diterjemahkan ke Malaysia Enci. Ke Indonesia Bapak gitu, Tuan gitu. Jadi nggak ada yang Tuhan, nggak ada yang God gitu loh. Nah jadi ini aku ngelihat, loh ini kenapa sekarang yang aku punya kok ditulis Tuhan, sedangkan terjemahan yang dulu-dulu itu sempat bener gitu loh, sempat Tuan, kok dirubah jadi Tuhan kan? Jadi masalah lagi nih ya. Nah jadi masalah lagi nih, jadi disitulah aku mulai semakin yakin berarti Yesus memang hanya Tuan, bukan Tuhan. Iya. Nah, dan sesuai apa yang Yesus katakan ya di Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus hanya utusan ya. Jelas sekali Yesus ngaku dia utusan gitu. Dan dia pun memerintahkan kita menyembah Allah. Nah, jadi disitulah aku yakin kalau mencintai Yesus, mengikut Yesus, tempatkanlah Yesus dalam posisi yang tepat. Betul. Nah disitulah saya sadar, karena tahu ya, walaupun saya nggak belajar tentang Islam, tapi saya tahu Yesus itu di Islam sebagai utusan, dimuliakan sebagai nabi. Betul. Dan dijaga karena orang Islam di mana-mana pasti tahu lah Nabi Isa itu kan lahir dari perawan suci ya. Nah dari seorang yang dijaga, keluarganya pun keluarga baik-baik semua. Jadi disitulah aku yakin aku harus ke Islam. Dan disitu alhamdulillah bersyahadat ya. Setelah semua proses pencarian kebenaran ya di dalam Bible udah clear, udah yakin nih Islam ini yang benar. Pengen syahadat tapi masih nggak berani. Karena tinggal masih sama orang tua. Betul. Dan saya tahunya kan di Islam itu muslimah wajib berhijab. Betul. Nah jadi saya dulu bingung, ini kalau aku bersyahadat sedangkan aku belum bisa berhijab, berarti aku udah langsung dosa, masuk Islam langsung dosa karena belum bisa berhijab. Ada tabungan satu. Nah dan itu dosa besar lah ya, karena perintahnya dari Allah langsung ya, di Al-Quran juga ada gitu. Nah jadi aku masih menunda-nunda. Nah tapi selang beberapa hari aku pulang dari kantor itu bareng teman ya dulu di mobil ya. Jadi beliau itu karena kita sering ngobrol lah pasti tahu juga ya dia ya. Dan dia bilang, kamu kenapa sih kalau udah tahu Islam itu yang benar, kenapa nggak mau bersyahadat? Mau, tapi aku belum siap. Kenapa? Karena ya aku bilang karena belum bisa berhijab. Dan beliau bilang mengenai berhijab, kamu lakukan aja semaksimal mungkin yang kamu bisa. Katanya gitu. Dan bersyahadat itu adalah hal yang sangat baik. Jadi jangan pernah menunda kebaikan. Katanya tuh kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Betul. Bisa aja sekarang kita pulang ternyata 5 menit lagi, berapa menit lagi ternyata kecelakaan, mati, apa kamu di rumah kenapa-napa, meninggal. Kalau dalam keadaan belum Islam, di neraka selamanya. Disitulah jadi aku langsung ya juga ya. Itulah jadi ya langsung syahadat itu di mobil. Dan beliau yang langsung menuntun ya bersyahadat. Jadi ya udah pulang kantor gitu, terus karena aku udah bersyahadat dan aku minta aku mau beli kerudung, mau beli baju-baju panjang gitu. Ya udah langsung dianterin ke
toko baju muslim ya. Habis bersyarat langsung kita mampir ke toko buat beli-beli beberapa baju, kerudung. Ya nggak banyak sih, tapi lumayan lah buat menutup aurat ya. Dan itu masih sembunyi. Oh, curi-curi lah ya. Iya, sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi Jadi ya. masih aktivitas ngantor kan, tinggal sama mama papa ya. Jadi aku mau berangkat kerja, itu kerudung aku masukin di dalam tasku. Tas. Tapi memang sebenarnya orang tuaku pun bingung gitu. Biasanya kan aku pakai baju mini-mini ya. Terus kok tiba-tiba serba tertutup gitu. Walaupun belum berhijab, dari rumah kan mereka nggak ngelihat aku berhijab. Jadi aku kantongin hijabnya di dalam tas. Begitu udah agak jauh, aku pakai. Jadi teman-teman di kantor taunya aku, loh kok udah pakai Sudah kerudung, hijab. udah mualaf gitu. Pulang kantor pun gitu, sama. Jadi aku masih pakai kerudung dari kantor. Udah deket rumah, udah merasakan ini nggak aman nih, karena sembunyi-sembunyi ya. Jadi aku lepas ada zona lagi. tertentu. Iya, tapi itu pun dalam perjalanan itu aku nggak tenang gitu loh. Jadi saat aku melepas hijabku, orang-orang melihat auratku, saat itu aku beristighfar gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin aku terpaksa melakukan ini gitu. Iya, iya. Dan memohon terus untuk keberanian supaya bisa ngasih tahu ke keluarga gitu. Jadi dan itu lama, Cang. Berbulan-bulan itu aku tutupi dari keluarga. Nggak enak. Pontianak ya, masih di Pontianak ya? Di Malang sini. Oh, di Malang. Di Malang. Iya, iya, iya. Jadi nggak enak banget ya punya keyakinan, apalagi udah ada aturannya kan dalam hal berbusana, ternyata sembunyi-sembunyi kan nggak enak banget. Nggak enak. Beban sholat pun juga mau kena, aku simpen di dalam lemari gitu kan, aku kunci bawa gitu. Biasanya nggak pernah gitu kan, lemari dikunci. Terus sudah selang berapa bulan gitu ya, lama gitu kan, menjalaninya nggak nyaman karena sembunyi. Aku udah mulai menghindar dari gereja. Jadi aku ke gereja pun juga dalam hati tuh was-was banget ya. Jadi minta ampun sama Allah gitu. Jadi aku niatkan ini untuk menyembunyikan dulu, aku belum siap dulu gitu. Dan di gereja aku nggak pernah mau ikut nyanyi-nyanyi setelah aku masuk Islam itu. Jadi orang nyanyi, aku cuma Diam komat aja. kamit, tapi nggak mau memuji Yesus sebagai Tuhan lagi. Supaya kelihatan ikut nyanyi ya. Nah, pura-pura aja Pura-pura. gitu, karena sudah Islam kan. Dan dalam hati, semoga Allah ampuni dan tolong Insya Allah. Allah mudahkan jalan untuk bisa terus terang ke keluarga. Nah, jadi di situ udah semakin nggak nyaman, nggak enak. Aku mulai berani nih, nggak mau ke gereja. Terus pas satu hari itu aku keluar seharian dari pagi sampai malam. Nah, di gerejaku itu kan ada 4 kali pertemuan ya. Jadi jam pagi, terus jam 10, terus sore sama malam. Nah, di situ aku sengaja hindari sampai orang-orang itu selesai ibadah semua, baru aku pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan itu aku ngomong sama teman-teman aku pas keluar itu. Aku bilang, aku pengen banget ngasih tahu ke orang tuaku, caranya gimana ya. Nggak enak banget sembunyi-sembunyi itu, rasanya udah begah banget gitu ya, nggak enak banget. Iya. Terus teman-teman juga bilang, gimana ya caranya ya. Dan mereka menyarankan berdoa aja, minta tolong sama Allah, apa-apa jangan mengandalkan manusia, andalkan Allah. Iya. Pasti Allah kasih jalannya, pasti kamu dikasih kekuatan, katanya. Masya Allah. Nah, jadi di situ aku pun nggak nyangka gitu. Jadi setelah pulang dari pergi seharian untuk menghindari nggak ke gereja, aku pulang itu pas kebetulan kakakku lagi datang juga ke rumah ya, kan udah pada berumah tangga, tapi pas lagi liburan ke Malang, salah satu kakakku itu jadinya nanya, kamu kenapa kok baru pulang? Iya. Mulai curiga orang tua ya. Terus ya karena mereka juga udah curiga kok aku aneh kan, akhir-akhir beberapa waktu kan kok udah makin aneh gitu. Terus ditanya, kamu kenapa? Kamu nggak ke gereja?
Iya. Kamu udah nggak mau ke gereja? Iya, emang udah nggak mau ke gereja. Jadi aku nyantai gitu jawabnya. Terus kakakku nanya, kenapa kamu udah nggak mau ke gereja? Kamu udah nggak Kristen lagi ya? Iya, emang aku udah nggak Kristen lagi. Terus apa sekarang? Kamu udah Islam? Iya, aku udah Islam. Langsung panas ya beliau ya. Itu sama kakak ya? Sama kakak. Kalau sama ibu belum? Belum, jadi itu kakak itu yang pertama langsung menginterogasi itu kakak. Nah, jadi kakak yang langsung masuk ke kamar gitu kan nanya-nanya. Setelah dia dapat jawaban itu semua yang aku bilang, teriak-teriak dia manggil mamaku. Jadi mamaku langsung dipanggil mama, mama gitu. Langsunglah ke kamarku juga. Terus dibilang, "Ma, ini loh anak mama sekarang. Dia udah nggak Kristen lagi, Ma." Lapor ya? Iya, langsung jadi di hadapan dan langsung. Dia udah nggak Kristen lagi, Ma. Dia udah Islam. Dan mama saat itu kaget ya, tapi tetap alhamdulillah orang tuaku itu orang tua yang santun ya. Alhamdulillah mereka nggak kasar gitu. Jadi mama cuma bilang, "Kamu yakin?" "Iya, Ma, aku yakin." Ya udah ya gimana kalau itu udah keputusan kamu, mama langsung bilang gitu. Dan aku tuh langsung dalam hati, alhamdulillah plong. Momen ini yang aku tunggu, pengen semua tahu gitu. Merasa tenang ya? Iya, tenang. Nah, terus ada satu lagi nih, karena papa kan belum tahu. Betul, betul. Jadi langsung setelah mama sama kakak dari kamarku, mereka ngobrol sama papa, entah ngobrolin apa, kemudian aku dipanggil, kayak di sidang gitu lah jadinya. Terus papaku nanya, "Dia, coba kamu bilang ke papa, betulkah kamu udah nggak Kristen lagi?" "Iya, Pak, bener." "Kenapa kamu ninggalin Yesus?" Aku jawab, "Aku nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam." Itu papa langsung kaget, langsung shock gitu ya. Papa bilang, "Ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih?" Katanya papa gitu kan. Papa karena biasa pindah-pindah logatnya rada aneh gitu ya. Campur aduk kan? Iya, terus karena papa nanya ajaran macam apa kan, aku jawab pun santai, alhamdulillah gitu. Aku jawab, ya memang ajarannya Yesus, Pak. Yesus yang ngajarin, kan Yesus bilang, sembahlah Allah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu-satunya. Iya, jadi papa langsung cuma udah nunduk aja gitu kan. Nunduk sedih dan mereka bertiga ya, jadi papa, mama, dan kakakku, mereka nangis semua. Dan saat itu entah kenapa, biasanya aku ngeliat orang tuaku nangis, aku pasti Ikut nangis? ikut nangis, ya. Tapi saat itu Allah buat aku tuh kayak tegar banget. Saat mereka nangis-nangis, aku nggak nangis, aku cuma santai. Dan aku punya hati yang plong. Alhamdulillah orang tuaku tahu. Nggak ada yang bisa aku tutupin lagi kan. Alhamdulillah seneng. Terus kakakku nanya, kan kakakku tahu aku sempat ketemu sama pendeta. Aku tanya tentang ayat-ayat di Bible. Dia nanya, "Kamu kemarin ketemu sama pendeta yang itu ya, itu gimana?" Udah ketemu, aku bilang gitu. Terus apa katanya? Ya dia bilang, kalau mau kitab suci yang benar, 100% benar, nggak ada salahnya ya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi dia nggak percaya kan? Dia nggak percaya, dia panik lah ya. Nggak mungkin kayak gitu. Kamu udah tanya ke pendeta yang lainnya? Apa sih yang kamu tanyain? Kamu udah tanya belum ke yang lain? Mana coba aku lihat ayatnya. Jadi dia nanya tuh beruntun, belum aku jawab tuh udah ditanya, terus nggak ngerem. Terus ya aku bilang, udah nggak perlu lagi. Aku udah nggak perlu nanya-nanya lagi ke pendeta mana-mana lagi, udah nggak perlu. Jawabannya udah jelas. Ternyata memang Bible-nya kayak gitu, kitab suci kayak gitu. Dan memang benar, yang benar itu Al-Quran, 100% benar, nggak ada salahnya. Terus dia masih nggak terima. Dia bilang, kakakku ini ya, dia bilang, ya udah, mana sih yang kamu tanyain? Aku lihat dong,
katanya gitu. Aku pengen tahu apa aja yang kamu tanyain yang bikin kamu bisa masuk Islam. Nah, jadi aku bilang, ya udah nanti aku catat dulu, aku rapihin. Karena sebelumnya kan aku catatnya asal-asalan ya, maksudnya kan buat diri sendiri ya, asal bisa kebaca kan gitu. Terus karena kakakku minta, aku rapihin lah catatanku, aku tulis secara sistematis ya, mulai tentang Yesus itu bagaimana. Nah, jadi apa yang aku temuin, aku catat kan. Di situ aku rapihin catatannya. Terus yang kontradiksi pun aku catat, kan bisa dicek langsung ya. Semuanya udah aku tulis rapi dan aku bilang setelah udah jadi ya, aku kasih, ini loh Ma, ini loh Mbak bukunya, udah aku catat, ini alasanku masuk Islam. Ternyata sampai sekarang buku itu nggak dibaca, nggak disentuh sama sekali. Diabaikan ya. Iya, jadi entah kenapa, jadi hanya bertanya seolah-olah ingin tahu, ternyata setelah dikasih tahu sudah dikasih ini loh kuncinya ya, bukunya ini loh, nggak disentuh sama sekali. Pernah ya waktu itu aku waktu pulang lagi ke orang tua, setiap aku lihat kok ya tetap di situ, tetap nggak Di diapa-apain, tempat semula itu ya. tempat semula. Jadi sampai bahkan udah kan aku udah berkeluarga sekarang kan, jadi waktu kesana pun melihat bukunya masih tetap utuh, nggak diapa-apain. Ya udah, dan jadinya aku bikin channel YouTube ya, bikin konten. Sebenarnya tujuan awal bikin konten itu pengen ngasih tahu ke orang tua awalnya. Iya. Jadi nggak niat menjadi YouTuber, nggak niat ya, cuma niat pengen Ingin menjelaskan gimana caranya supaya papa, mama, kakak semua bisa tahu alasanku masuk Islam itu apa. Oh, betul. Apa aja yang aku temuin gitu. Insya Allah. Nah, karena nulis buku kan nggak dibaca ya, jadi dari buku itulah aku bikin kisah mu'alaf. Iya. Tapi udah aku share juga ya ke papa, ke mama gitu kan. Dan memang ya itulah, hidayah itu datang dari Allah ya. Betul. Kita hanya bisa berusaha, dan nggak nyangka-nyangka juga Allah malah menjadikan itu sebagai jalan orang-orang lain untuk dapat hidayah. Jadi ada orang-orang lain, dan alhamdulillah ya bukan karena aku ya, maksudnya tetap karena hidayah dari Allah. Sebagai wasilah. Tapi banyak yang karena setelah menonton channel video kisah mu'alafku, nah itu mereka ada yang ikut mencari kebenaran, dan Allah tunjukkan kebenaran sehingga orang-orang lain itu yang mu'alaf, padahal pengennya orang tua ini yang mu'alaf gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya itulah hidayahnya milik Allah, hanya bisa berusaha. Semoga orang tua bisa menjadi orang-orang yang digolongkan mendapat hidayah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sesuatu yang sangat prinsip dan sangat penting juga, karena aku dan orang tua, aku harus tetap menghargai, menghormati orang tua walaupun berbeda keyakinan. Betul. Bahkan kita pun sebenarnya kan di Islam sudah ada aturannya ya. Jadi walaupun orang tuaku mau mengajak aku untuk kembali ke agamanya mereka, aku harus nolak. Tapi tetap dengan cara yang santun, Betul. dengan cara yang lembut, jangan sampai tutur kata kita menyakiti mereka, gitu. Masya Allah. Ya, jadi disitulah ya, walaupun berat memang ya, maksudnya untuk menolak orang tua kan secara nggak langsung hati mereka tersakiti ya, walaupun kita udah berusaha dengan kata-kata yang baik gitu kan, pasti mereka kan ada rasa sedih lah ya, pasti ya, karena keinginan mereka nggak bisa kita turuti. Tapi ya itulah Islam, seperti itu. Jadi dimana kita harus mengutamakan ridhonya Allah, Betul. dimana semua ada batasannya. Kita nggak bisa mencampur adukan, ini loh aku udah di Islam, saat ke orang tua aku ikut mereka, nggak bisa gitu. Iya. Pernah dulu mamaku itu pernah sampai sedih ngomong ke aku. Beliau bilang, "Li, mama itu kangen loh
Mama tuh sedih ke gereja, biasanya kamu di sebelah mama. Via telepon? Langsung ngomong. Oh, langsung ngomong ya. Langsung ngomong. Biasanya ke gereja kamu itu di sebelah mama. Tapi sekarang mama udah kehilangan itu. Kamu udah nggak di gereja lagi. Tolong dong kamu ke gereja lagi untuk yang terakhir kalinya. Terus jadi saat itu Masya Allah. aku hanya bisa menolak dengan kata-kata yang sudah ada aturannya gitu loh. Kalau dalam hati geram, pengen marah, pengen, tapi itu nggak bisa karena itu orang tua. Iya. Jadi di situ aku hanya bilang, maaf nggak bisa. Dan mama saya kan seorang murtadin ya. Iya. Mama saya itu seorang murtadin, jadi aku pun menganalogikan ke dia juga. Aku bilang gini, Mama kan dulu Islam, Mama juga nggak bakal mau kan kalau aku bilang ke Mama, sholat lagi dong, sekali aja untuk yang terakhir kalinya. Masya Allah. Nggak mungkin agama tuh nggak bisa buat dipaksain. Semua udah ada aturannya, itu haram, nggak bisa Jadi tolong Mama hargain keyakinan aku pun menghargai keyakinan Mama. Silakan kita jalani apa yang kita yakini. Nah jadi di situ Mama ya sedih, Mama ya nangis, dan tapi di situ aku nggak mungkin nangis di depan mamaku karena aku juga nggak mau membuat orang tua aku tambah sedih gitu ya. Jadi aku hanya berusaha menjelaskan seperti itu, dan akhirnya mama pun ya udah, mama diem, dan ya udahlah kalau memang itu jalanmu ya udah, mama juga nggak bisa maksa dengan mama gitu. Ini jadi sedih aku kalau bahas orang tua, bener-bener sedih banget. Ya karena aku sering bayangin gini, Canut, kita di Islam itu semua gambaran dijelaskan. Akhirat yang belum kita lihat semua sudah dijelaskan, digambarkan seperti apa. Walaupun kita belum pernah melihat neraka itu bagaimana, kita belum pernah melihat surga itu bagaimana, tapi semua petunjuk sudah dikasih gitu. Betul. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul utusannya itu akan masuk kekal di neraka selamanya. Di situ aku sering sedih, kadang sedih keinget orang tua, sayang banget sama mereka kan, sayang banget. Jadi bayangin gimana aku bisa tenang, aku udah ketemu hidayah di dalam Islam, ketemu kebenaran di dalam Islam, sedangkan ancaman untuk orang tuaku itu udah dijelasin. Siapa sih yang bisa tenang saat kita mendapat nikmat surga, kemudian kita melihat orang yang kita cintai di neraka, kita kan pasti sedih ya. Nah disitulah saya pun berusaha gimana caranya semoga Allah bisa kasih hidayah buat kedua orang tua. Amin. Saya hanya bisa menjalani, hanya bisa melakukan apa yang bisa aku lakuin, semuanya serahin ke Allah, gitu aja. Semoga Allah ridhoi aja apa yang aku lakukan. Dan kalaupun hal terburuk ya, kalaupun hal terburuk orang tua memang tidak diberikan hidayah, seenggaknya ada yang menjadi saksi selama aku hidup, apa yang sudah aku lakukan, aku sudah berusaha. Iya. Aku sudah berusaha untuk benar-benar pengen bersama-sama dengan orang yang aku sayang, untuk bisa hidup di dalam Islam. Karena jangan sampai kita itu udah tahu kebenaran, tapi kita hanya simpan sendiri, itu egois namanya. Jadi apapun itu, walaupun orang tuaku mungkin yang mereka rasakan setiap aku sampaikan kebenaran, entah itu menyakiti mereka atau bagaimana, tetap aku harus lakukan itu. Walaupun kebenaran membuat mereka tersakiti atau apa, aku tetap nggak akan berhenti. Iya. Tetap nggak akan berhenti, aku akan terus berjuang. Bagaimana caranya, apa yang sudah aku dapatkan, aku pun harus bisa berbagi kepada orang-orang yang aku sayang.
Jadi jangan sampai aku menyesal suatu hari karena aku belum pernah melakukan apapun Iya. untuk orang-orang yang aku sayang mendapat kebenaran juga. Jadi gitu Canu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kesedihan semasa selama ini orang tua masih belum berislam, tetap mengiringi. Walaupun aku senang aku udah di Islam, tetap aku dalam kesedihan juga karena kami dengan orang tua berbeda, dimana ada hari-hari yang hari keagamaan mereka lah ya, mereka bisa merayakan Natal, sedangkan di Islam akidahnya sudah jelas ya. Jadi saya pun juga harus membatasi diri saya gitu. Nah jadi saya nggak menyesal walaupun saya udah nggak bisa ikut lagi kegiatan-kegiatan mereka untuk merayakan Natal bersama-sama. Saya harus menjauhi rumah orang-orang yang merayakan Natal saat hari mereka merayakan. Jadi di situ alhamdulillah Allah lebih menguatkan hati saya untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak nyesel untuk menjalaninya, nggak nyesel. Sebenarnya ujian terberat itu saya nggak merasa menganggap ujian-ujian itu lebih berat dari apa yang saya mampu. Maksudnya apa yang Allah mampukan buat saya gitu. Jadi setiap ada ujian, saya merasa ini Allah sayang sama aku. Iya. Saat keluarga kecewa, hal-hal yang harus gak bisa bersama ya, itu kan paling berat karena berbeda ya sama kedua orang tua. Orang tua kan bisa dikatakan orang yang paling dicintai juga ya. Iya, betul. Paling dicintai karena gimana dari kecil kita mulai mencintai orang pertama ya pasti orang tua kita, kedua orang tua kita. Di situ ya ujian yang berat banget, tapi tetap alhamdulillah di situ semakin mengingatkan saya kalau apa yang kita miliki, orang tua, keluarga, teman-teman, itu semua hanya titipan, hanya sementara. Yang kekal itu adalah gimana kita nanti di akhirat. Iya. Nah jadi di situ terus ingat tujuan kita apa, mencari ridhonya Allah. Setiap ada ujian, seberat apapun, mengadunya ke Allah. Saat orang tua atau siapapun yang membuat merasa kita itu, ini kok aku diuji dengan keadaan seperti ini gitu ya, membuat aku semakin sadar, ya memang itulah dunia, itulah sementara. Apa-apa serahkan ke Allah. Nah di situ jadinya merasanya tuh tenang gitu. Iya. Iya gitu. Nggak ada yang sampai memberatkan banget, jadinya enggak gitu. Karena lebih merasa tenang, apa-apa ngadunya ke Allah. Alhamdulillah sekarang saya menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Masya Allah. Ya, dan ini juga salah satu impianku juga sih. Karena dulu aku pengen banget kalau berkeluarga, aku pengen jadi ibu rumah tangga yang bisa fokus menemani suami dan mengurus Masya anak. Allah. Jadi Allah baik banget, alhamdulillah. Jadi nggak cuma sekedar apa yang aku inginkan, tapi itulah yang aku butuhkan, ternyata sesuai dengan yang aku inginkan. Allah kasih itu, aku diberikan suami yang bisa membimbing aku juga untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Jadi keseharian saya sama suami ya kita saling melengkapi ya, karena menikah itu kan melengkapi ya, melengkapi ya kan. Iya. Jadi senang gitu, kami berdua ini alhamdulillah Allah tunjukkan ini loh pasangan yang bener-bener sesuai gitu. Kan aku pengen banget dapet orang yang bisa membawa aku semakin mencintai Allah, semakin ya walaupun aku keilmuanku masih minim banget ya, tapi paling enggak keseharian aku bisa melakukan hal-hal yang membuat aku selalu mengingat Allah. Insya Allah seperti itu aja kegiatanku sih sehari-hari ini. Masya Allah. Udah nggak mikirin apa duniawi. Kalau dulu kan masih belum menikah, apalagi ya dulu kan masih kerja, belum ada yang terlalu membimbing ilmu agama seperti apa gitu ya. Jadi dulu merasa duit itu nomor satu, segalanya. Jadi dulu merasa duit itu harus dikejar. Tapi setelah menikah
alhamdulillah suami pun membimbing. Banyak hal-hal yang merubah aku gitu loh. Hal-hal yang merubah aku tentang apa yang ada di dalam Islam. Jadi aku diajarin kita nggak perlu takut tentang rezeki. Rezeki itu pun luas, nggak cuma materi gitu, tapi keluarga, anak yang soleha, Betul, kesehatan. Masya Allah. Jadi di situ aku pun iya juga sih. Dan Allah juga nggak mungkin mengambil nyawa kita tuh kalau rezeki itu belum sepenuhnya dititipkan ke kita kan. Nah di situ jadinya pandanganku tuh yang paling merubah banget dulu dan sekarang dari segi duniawi ya, berubah banget. Aku udah nggak mikirin hal-hal kayak begitu. Mungkin kalau dulu aku bisa bangga kalau aku punya duit yang banyak. Mungkin dulu aku bisa bangga dengan HP yang mahal, tas yang mahal gitu, baju merek. Sekarang udah enggak mikirin ke situ. Sekarang pikiranku gimana caranya supaya diridoin Allah. Betul. Aku udah ngelakuin apa yang menjadi bekalku di akhirat. Iya, betul. Justru kalau kayak barang-barang aku juga takut ini hisapnya gimana. Jadi berbeda sekali gitu. Apa yang cara pandangku dulu sama sekarang berbeda banget udah. Kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, harapan kami nggak ini sih, nggak aneh-aneh sih harapannya, tapi memang perjuangannya berat. Iya. Karena kami berjuang untuk kehidupan yang sebenarnya. Masya Karena Allah. dunia itu kan hanyalah senda gurau yang melenakan. Betul, Jadi kita betul. jangan sampai terlena Terlena. dengan keadaan duniawi. Semuanya itu kita hanya jalani aja. Dan ini selama kita hidup di dunia, kita tuh masih belum hidup. Karena kehidupan yang sebenarnya nanti setelah kita di akhirat nanti ya. Nah jadi di dunia ini nggak perlu ada yang kita ngoyokkan, maksudnya nggak ada yang perlu kita bener-bener harus dipentingin banget, nggak usah, kita nggak usah takut. Nah jadi aku sama suami, insya Allah kami tetap terus istiqomah, doakan kami terus mencari ridhonya Allah. Insya Allah bisa jodoh dunia akhirat untuk saling melengkapi, kami membawa bekal-bekal di akhirat, amalan-amalan supaya nanti di akhirat kami bisa bersama-sama di surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Alamin. Ya Papa, Mama, saya tahu Papa dengan Mama adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai saya. Dan saya sendiri pun sebagai anak tentunya juga sangat mencintai kalian, kedua orang tua saya. Semoga Papa dan Mama bisa menemukan kebenaran dan jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Temukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan hanya sekedar meyakini, sekedar mengimani, tapi ternyata itu nggak ada dasarnya. Yang pastinya Papa dan Mama jangan pernah menolak kebenaran. Jikalau kebenaran itu sudah ditunjukkan, Papa dan Mama bisa membuka hati untuk memulai itu semua. Itu aja. Semoga Papa dan Mama diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Makasih atas banyak. kisahnya, sudah mau berbagi kepada sahabat Mualaf TV terutama Saya ya. makasih udah didatengin. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya jujur ikut terharu, tetapi karena saya laki-laki saya harus menahan. Masya Allah. Siap. Terakhir ada pertanyaan lagi, tapi terakhir ini pesan apa kepada pemirsa sahabat Mualaf TV yang sudah Muslim sejak lahir, dan bagi mereka yang mungkin non Muslim tetapi ada keraguan ingin masuk Islam, tapi dalam hati yang dalam itu sebenarnya pengen masuk Islam, tetapi ragunya karena hal-hal tertentu seperti mungkin takut diusir sama keluarganya atau hal-hal yang lain yang membuat dia itu ragu untuk masuk Islam. Tafadhol.
Baik, teman-teman Mu'alaf TV ya, penonton setia Mu'alaf TV, saudara-saudara muslimku, muslimah, tetaplah kita bahagia ya, tetap bahagia karena kita sudah mendapatkan kebenaran di dalam Islam. Dan tetaplah kita memperbanyak ilmu ya, walaupun kita merasa kita sudah tahu, tapi tetaplah jangan berhenti untuk mencari ilmu, tetaplah kita memperdalam Islam karena itu sangat penting. Jangan sampai kita bisa terpengaruh dengan orang-orang yang ingin memurtadkan kita. Jangan sampai, karena agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Jadi kita yang sudah di Islam jangan mencari-cari agama di luaran sana. Yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Nah, bagi teman-teman yang belum siap untuk bersyahadat, tapi di dalam hati sudah punya keinginan pengen bersyahadat, pengen masuk Islam, teman-teman teruslah berdoa kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar, dan mintalah teman-teman untuk dikuatkan. Dan teman-teman jangan menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang berat untuk dipilih, karena dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu hanya sementara. Kita mau hidup di dunia ini sampai berapa lama, sampai berapa tahun, itu sementara. Tapi yang selamanya, yang kekal adalah kehidupan setelah kita mati, yaitu di akhirat nanti. Itulah yang menentukan kita, apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita jalani. Teman-teman kalau sudah ditunjukkan kebenaran dan sudah mengerti kebenaran ada di dalam Islam, jangan pernah menunda itu. Kita nggak ada pernah tahu umur kita sampai kapan. Jangan menunda-nunda, segeralah bersyahadat. Jangan beratkan kepada duniawi. Terus fokus mencari ridhonya Allah. Itu aja.